Jadi ada 6 tips yang harus kita lakukan untuk membuat sapi kita ini 11 bulan lahir 2 Laskar Ngarit. Gitu bos. Desember 2022, November 2023. 11 bulan tak berarti ya. Sapinya Mas Eko, nganjuan luar biasa. Assalamualaikum Laskar Ngarit bres-bres dimanapun Anda berada. Hari ini saya di rumahnya Mas Eko. Nah ini Mas Eko masih udutan. Siap sugeng ngenjang Mas Eko? Siap, ada suaranya, nggak ada orangnya ya. Nanti aja kita wawancara. Siap Laskar Ngarit. Jadi saya menepati janji saya difasilitasi oleh Mas Eko bahwa sapi ini 11 bulan sudah melahirkan pedet lagi. Jadi urutannya adalah pedet yang itu lahir bulan Desember 2022 Laskar Ngarit. Oke, Desember 2022 lahir. Induk mengalami retensio plasenta, kita tangani. Dan alhamdulillah Desember, Januari, Februari minta kawin Laskar Ngarit. Setelah minta kawin Laskar Ngarit ternyata tidak minta kawin lagi. Artinya jadi Februari minta kawin, November tanggal 12 atau 13 ya kemarin ya. Tanggal 13 lahir lagi. Artinya Februari minta kawin, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 9 bulan lebih ya. 10 bulan jalan berarti kan 9 bulan lebih. Dia sudah lahir. Artinya Desember dia melahirkan pedet ini. November 11 bulan setelah melahirkan, dia melahirkan pedet lagi. Sebuah prestasi yang luar biasa. Dan kita harus belajar banyak dari Mas Eko Laskar Ngarit. Nah di video kali ini, video part 2 dari yang sebelumnya, saya akan membahas kunci bagaimana cara men-setting indukan langsung dari Mas Eko ya. Kita nanti ngobrol-ngobrol sama Mas Eko. Bagaimana 11 bulan bisa lahir 2 ekor Laskar Ngarit. Jangan lupa ditonton sampai habis karena nanti akan ada video part 3. Siap. Nah, ketemu lagi sama Mas Eko. Salaman dulu Mas Eko Ben Afdol. Sugeng ngenjang Pak Bos. Oke, siap. Mas Eko, jadi ini ada catatan Laskar Ngarit. Masya Allah ya. Tanggal 4 bulan 2 2023 dikawinkan. Tanggal 13 bulan 11 2023 dia lahir. Dan yang pedet yang itu dia lahirnya Desember 2022. Oke, sambil kita ngobrol dengan Mas Eko, saya akan sedikit membahas. Jadi Laskar Ngarit ada beberapa kunci yang bisa jenengan lakukan pada sapi indukan agar 1 tahun atau 11 bulan atau 1 tahun bisa produksi 2 kali pedet. Yang pertama, gitu Mas Eko. Waktu itu si induk ini mengalami retensio plasenta. Mas Eko langsung manggil kami, kita langsung tangani dan sekalian dibersihkan plus injeksi postpartus ya. Oke, kuncinya ada di induk. Salah satu yang pertama adalah induk pastikan dia tidak ada infeksi rahim. Karena kalau ada infeksi rahim, baik itu endometritis, apalagi piometra, Laskar Ngarit, infeksi yang sampai ada nanahnya, sampai ngeplek putih ya Laskar Ngarit, itu sudah akan sangat berpengaruh pada kesuburan. Bisa tidak birahi, bisa birahi, bisa terjadi pembuahan, bisa berkembang, tetapi embrionya ini lanjut mati. Ya itu biasanya pada kasus endometriosis yang menyebabkan kematian embrio dini sehingga sapi ini birahi, dikawinkan, sebulan, 2 bulan tidak minta kawin, 2 bulan setengah minta kawin lagi Pak Bos. Jadi repeat breeding, kawin berulang. Yang pertama tipsnya adalah pastikan induk pasca melahirkan itu bebas infeksi. Dengan cara anak kalau bisa lahir normal, kecuali memang butuh dibantu, oke. Yang kedua, induk dipuntangani biar tidak ada infeksi rahim. Kalau ada retensio plasenta atau broyong, segera panggil dokter atau mantri, segera tangani. Jangan biarkan semakin memburuk dan membusuk Laskar Ngarit. Siap. Yang kedua, nah yang unik ya dari
sapinya Mas Eko ini adalah sapi ini sempat kurus. Iya. Ketika dia sudah bunting dan masih disusu anak. Ya, waktu kandungan 5 bulan. Nah, upaya apa yang Mas Eko lakukan untuk membuat sapi ini BCS-nya naik lagi, Mas Eko? Siap. Ya, hijauan, full hijauan. Kalau sapinya indukannya mau comboran ya dicombor, kalau nggak mau ya full hijauan aja. Ya, berarti intinya kita memikirkan nutrisi ya, supaya hijauan ini masuk. Kalau mau dicombor, dicombor. Oke, kebetulan sapinya Mas Eko ini nggak doyan mineral. Enggak. Nggak doyan mineral sekarang Arif. Hijauan. Nah, oke. Jadi ketika saat itu ternyata bunting 5 bulan, si induk ini masih disusu. Kasih ya. Nah, terus jenengan petot atau tidak? Iya, Mas, umur 7 bulan. Akhirnya salah satu upaya ketika pedet Mbak Ewi Sudah 7 bulan ya. dipetot, perbaiki nutrisi dan dikeluh pedet yang lama. Artinya lah sekarang Arit, kita pahami yang pertama, induk untuk birahi itu butuh aktivitas corpus luteum. Corpus luteum itu adalah cikal bakal terbentuknya sel ovum ya, gampangnya gitu. Corpus luteum ini akan aktif bila ada hormon, Pak Bos. Oke, hormon ini akan aktif bila induk kondisinya, body condition score-nya itu bagus. Bagaimana cara menjaga body condition score induk supaya bagus? Makanan. Oke, rumput tidak boleh telat. Andaikan pas lagi sulit rumput, karena setahu saya pas ini bunting berarti pas lagi musim panas ya waktu itu ya. Iya, Bos, ini kan kita baru hujan nih, November. Nah, berarti harus disupport dengan comboran. Comboran bisa bekatul, ampas tahu, ampas dele, dan lain-lain. Artinya, langkah kedua yang harus dilakukan adalah memastikan nutrisi cukup, body condition score induk nggak boleh turun, sehingga ketika si induk ini tercukupi lah sekarang Arit, maka aktivitas hormon birahi dia akan normal dan dia akan birahi. Oke? Tips yang ketiga adalah ya jelas harus mampu mengetahui pola birahi masing-masing induk. Ya toh, Bos? Nah, betul. Harus teliti. Peternak, kata kunci dari Mas Eko adalah peternak harus teliti. Kalau saya tambahkan teliti, sabar, telaten. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya menambahkan pola birahi masing-masing induk itu unik lah sekarang Arit. Ora podo persis. Karena ya nggak sama persis ya. Ada yang punya indukan enggak tengah, enggak cilik, enggak cuma bengkak. Abang. Oh, keluar lendir sedikit. Dan itu birahi ya. Ya, nah, jadi telaten, sabar, dan teliti itu kata kunci dari Mas Eko. Jadi tidak sama lah sekarang Arit. Jadi jenengan punya 4 indukan, rata-rata pasti gejala birahinya itu tidak sama persis. Itulah yang harus dimiliki oleh peternak, yakni ketelitian. Jadi ketika ketelitian untuk mampu mendeteksi gejala birahi masing-masing induk. Yang keempat, ketika sudah teliti jangan lupa telat lapor. Jangan sampai telat lapor ya ke inseminator. Jadi udah di treatment postpartus, udah nggak ada infeksi, BCS bagus, 50-60 hari udah birahi, deteksi birahinya udah bagus, lah lapornya telat. Yo telat ya, berarti ovumnya atau sel telurnya keburu dilepaskan lah sekarang Arit. Jadi langkah yang keempat adalah jangan sampai terlambat lapor ke petugas kawin suntik. Karena kalau terlambat ya buang duit. Dan kita harus menunggu birahi selanjutnya. Nah yang kelima adalah jangan sampai kondisi induk ini turun. Jadi anak harus dipantau lah sekarang Arit. Anak harus dipantau. Kalau memang anak ini sekiranya nyusunya ini terlalu kuat, ya mulai meskipun tidak dikeluh Pak Bos, mungkin mulai dibatasi akses ke induk supaya induk ini bisa segera birahi. Karena kadang-kadang kondisi induk yang masih disusu oleh anak itu menyebabkan tertundanya birahi pasca melahirkan. Kenapa? Karena nutrisinya dibagi, betul. Nutrisi masih dibagi untuk susu, nutrisi dihabiskan untuk kebutuhan pokok dia, masih digunakan untuk birahi. Jadi yang kelima adalah bila memang memungkinkan mulai membatasi akses pedet dengan induk, maka batasi. Karena rata-rata disusuin anak yang terlalu banyak menyebabkan tertundanya birahi pasca melahirkan. Yang terakhir,
jangan lupa apalah sekarang Arit, penuhi sapi kita bila memang memungkinkan dengan menggunakan mineral terutama yang ada vitamin A, D, E, dan kalsium. Untuk produksi susu, untuk deposit kalsiumnya, untuk kekuatan tulang dan otot. ADE itu untuk merangsang munculnya aktivitas hormonal birahi lah sekarang Arit. Jadi ada 6 tips yang harus kita lakukan untuk membuat sapi kita ini 11 bulan lahir 2 lah sekarang Arit. Gitu bos? Desember 2022, November 2023. 11 bulan tak berarti ya? Sapinya Mas Eko, nganjuan luar biasa. Tadi tipsnya apa saja? Cegah infeksi dengan treatment postpartus. Yang kedua, perbaiki nutrisi. Oke. Yang ketiga tadi apa tadi? Perbaiki pakan. Yang keempat, kenali deteksi birahi. Yang kelima, kontrol aktivitas menyusu anak. Dan yang keenam adalah berikan multivitamin mineral, terutama yang mengandung A, D, E, kalsium. Dan yang ketujuh adalah obat cacing. Jangan lupa diberikan saat pedet usia 2 minggu, induk diberikan obat cacing. Pedet usia 1 bulan, induk diulangi obat cacingnya, dan si pedet diberikan obat cacing juga. Siap, sekarang Arit, 12 menit video ini kita buat. Matur nuwun Mas Eko. Saya mau lanjut mentreatment postpartus sapinya Mas Eko. Alhamdulillah, semoga akhir tahun 2024 indukan ini produksi lagi dan kita bisa bikin video lagi. Matur nuwun lemah teles Gusti Allah sing bales. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu video ini share biar banyak yang nonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Arit beras tetap semangat.